Annyeonghaseyo Robun. Bagaimana? Apa kalian sudah hafal Hangul dan Bacim? Jika sudah bagus, jika belum, dihafal dulu ya Singgudel agar akan memudahkan kalian untuk menulis dan membaca kalimat dalam bahasa Korea. Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Kalau kalian pasti setelah tujuan utama kalian setelah pengen belajar bahasa Korea itu pasti pengen dong gimana sih cara buat kalimat bahasa Korea, gimana sih, sama nggak sih sama Indonesia, cara buat kalimat bahasa Indonesia pasti gitu dong ya kan. Pasti tujuan pengen gimana sih cara buatnya, aku pengen nanti ngomong nih sama ini nih nanti, atau aku pengen ke sana jadi biar bisa ngomong ke sana. Pasti tujuan utamanya adalah cara buat kalimat kan. Nah ini kita akan belajarnya ya. Oke, sebelum kita mempelajari cara buat kalimat sederhana dalam bahasa Korea, kalian harus mempelajari dulu apa struktur pola kalimatnya sama dengan Indonesia atau tidak. Karena ada beberapa negara yang struktur pola kalimatnya berbeda dengan bahasa Indonesia. Apakah Korea salah satunya? Ayo kita bahas ya. Dalam bahasa Indonesia, pola kalimatnya adalah subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Contoh katanya adalah saya makan roti. Itu subjeknya saya, predikatnya makan, objeknya adalah roti. Kalau Korea berbeda ya. Ini kan pola kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan sama saja ya. Nanti kalau kalian menulis pola bahasa Korea dengan menggunakan pola kalimat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu akan salah. Nah, kalau bahasa Korea itu pola kalimatnya begini sih. Nah, kalau bahasa Korea itu pola kalimatnya adalah subjek, objek, predikat. Subjek, objek, predikat. Jadi sudah kebayang belum? Kalau saya makan roti dalam bahasa Korea kalimatnya bagaimana? Ya benar. 저는 빵을 먹습니다. 저는 빵을 먹습니다. Yang artinya 저는 artinya saya atau sebagai subjeknya. Sepertinya jo ya, jo itu saya dan itu ada partikel topik. Pang adalah objek itu yaitu si roti, dan adalah partikel objek, dan 먹습니다 adalah makan dalam itu predikat. 먹습니다 dari kata kerja 먹다 yang artinya makan. Oke? Contoh kalimat keduanya. Aku minum kopi. Kalau aku minum kopi bagaimana? Ayo Singgida. Ini pola kalimatnya ya di atas nih yang ini. Bagaimana kalau kalimat bahasa Korea aku minum kopi? Ya benar. 나는 커피를 마시노요. 나는 커피를 마시노요. Nah, artinya aku. Ya, benar. Aku dan saya dalam bahasa Korea itu berbeda ya. Jadi kalau aku adalah na, kalau jo adalah artinya saya. Dan adalah partikel topik, dan kopi adalah kopi, rel adalah partikel objek, masinoyo artinya adalah meminum atau minum. Oke. Nah, masinoyo tuh atau masimsumida itu adalah kata kerja dasarnya dari masinda. Masinda. Oke. Nah, sudah paham belum? Jika belum, kita lanjut ya. Saya pergi berolahraga. Dalam bahasa Koreanya adalah 저는 운동을 갑니다. 저는 운동을 갑니다. 저는 artinya saya, undong artinya olahraga, 갑니다 artinya pergi. Jo artinya saya, undong artinya olahraga, partikel adalah partikel objek ya, dan 갑니다 adalah pergi. Atau kalian pernah dengar 저는 운동을 가요, 가요, ya kan? Yang yo dengan nama kayo itu juga berartian pergi ya. Jadi kamu bisa pakai kamnida atau kayo. Kalau kamnida adalah versi formalnya atau versi sopannya. Kalau kayo adalah versi informalnya. Nah, kayo atau kamnida itu adalah kata kerja dasar dari kada. Kada yang artinya pergi.
Nah, kalau saya mengganti pakaian bagaimana sih Middle dalam bahasa Korea? Yap, nah, 저는 옷을 갈아입습니다. 저는 옷을 갈아입습니다. Jo artinya saya, 옷을 adalah atau ot adalah pada pakaian, 갈아입습니다 adalah mengganti. Oke. Ini betul dari saya bilang, ini itu juga partikel objek ya. Jadi partikel objek itu ada dua, ada partikel dan partikel rel. Nah, kalau 갈아입습니다 itu hanya bisa dipakai untuk mengganti pakaian saja, tidak bisa untuk mengganti lain. Kayak mengganti mobil, mengganti kendaraan, dan sebagainya. Itu beda lagi kata kerjanya ya. Ini hanya untuk bisa mengganti pakaian. 갈아입습니다 itu kata kerja dasarnya adalah 갈아입다. 갈아입다. Nah, kalau Siwon menonton drama bagaimana? Hah? Nah, Siwon 씨는 드라마를 봅니다. 시원 씨는 드라마를 봅니다. 시원 씨는 drama를 봅니다. Yang artinya Siwon menonton drama. Jadi Siwon ada Siwon, si ada tuan untuk menghormatinya. Jadi tuan Siwon drama를 봅니다. 봅니다. Ini situ tidak ya bisa bilang tuan tapi ini kayak untuk menghormati ya. Nah, atau kalian pernah dengar kan 봅니다 atau buayo, ya kan? Selain 봅니다 pasti kalian pernah dengar buayo, boayo, ya kan? Itu sama juga artinya menonton. Nah, kalau kalau ini drama itu ada drama, dan buaya atau bomnida itu seperti saya bilang, kalau bomnida lah partikel untuk lah untuk semi formalnya atau yang sopannya, yang buaya yang informalnya. Mereka berdua sama-sama dari kata kerja dasarnya adalah boda yang artinya menonton atau melihat. Oke? Bagaimana, sudah paham belum? Oke. Terus bagaimana kalau kalimat panjang? Contoh kayak aku makan nasi di dapur atau aku makan nasi di restoran, itu bagaimana sih? Nah, kalau itu beda lagi pola kalimatnya ya. Contohnya seperti ini. Keterangan, subjek, objek, predikat. Jadi kalau untuk yang panjangnya itu keterangan, subjek, objek, predikat ya. Jadi kata keterangan dulu, subjek, objek, predikat. Jadi contohnya kayak Kongha makan nasi di kantin. Nah, itulah 식당에서 공하가 밥을 먹어요. 식당에서 공하가 밥을 먹어요. Jadi 식당 adalah kantin atau tempat makan. Eso artinya di, kongha artinya kongha, ga adalah partikel itu objek, subjek, sorry. Dan bab adalah nasi, adalah partikel objek, dan mogoyo ada artinya makan. Yang dari kata kerja dasar mokda. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalau ini bagaimana kalimatnya? Lee Jong-suk membaca buku di perpustakaan. Lee Jong-suk membaca buku di perpustakaan. Bagaimana? Saya hitung ya. I 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Ya, saya 10 menit. Ya benar. 도서관에서 이정수가 책을 읽어요. 도서관에서 이정수가 책을 읽어요. Jadi ini dosogon artinya perpustakaan, eso ada artinya di, Lee Jong-suk ada artinya Lee Jong-suk itu adalah nama, ga adalah partikel itu adalah partikel subjek, dan cegel atau cek adalah buku, adalah partikel objek, dan ilgoyo artinya membaca atau iksumnida artinya membaca juga. Mereka kalau iksumnida dipakai waktu
non sopannya atau formalnya, el goyo untuk informalnya. Mereka berdua dari kata kerja dasar ekda. Oke, mudah bukan? Kalimat selanjutnya ya. Saya bertemu teman di sekolah. Bagaimana? Saya hitung lagi ya. Il, sam, sa, o, shuk, cil, pal, 구, sip. Ya benar. 저는 atau John 학교에서 친구를 만납니다. 저는 학교에서 친구를 만납니다. 저는 학교에서 친구를 만납니다. John atau Johnen itu sama-sama aja ya. Dari John itu kayak lebih singkatnya. Jadi Jo atau saya, Hakke artinya sekolah, eso artinya di, dan singgu adalah artinya teman, adalah partikel objek, manam nida artinya bertemu, atau dari kata kerja sadar mana dah yang artinya bertemu juga. Sim, kok itu kok kata keterangannya kok di tengah? Bahasanya bukan queso John singular manam nida. Kalau untuk yang subjek lah saya, aku itu beda-beda lagi ya. Itu tuh kalau untuk saya subjeknya atau aku tuh pola kalimatnya beda lagi. Itu harusnya SKOP. Subjek, keterangan, objek, dan predikat. Jadi kalau aku cerita aku bertemu teman di sekolah, jadi nan atau nanen 학교에서 singular 만나요 atau mana yo, oke. Jadi itu haknya tetap aja di tengah atau di yang keduanya ya. Atau ceritanya saya makan nasi di restoran tadi, jadi John 식당에서 밥을 먹습니다. Jadi saya makan nasi di restoran. Jadi yang subjeknya adalah saya atau aku, itu pola kalimatnya berbeda lagi ya. Jadi bukan KSOP tapi SKOP. Subjek, keterangan, objek, predikat. Oteo, mudah bukan? Oke, 감사합니다. Terima kasih. Sampai jumpa jadi singgudel. Fighting.